S? Susah, Bu. Masa? Ada yang dapat 90 loh kemarin tuh. Nia mesti. Banyak. Gampang-gampang kok ya, kan sudah saya jelaskan. Nah, oke, hari ini kita rada santai aja ya, tapi sambil sebenarnya kan biasanya Miss Anita kalau setiap pembelajaran kimia, kalau kita tatap muka, itu kan pasti saya mengadakan praktikum ya. Pasti sudah paham sekali. Sebisa mungkin saya pasti adakan praktikum setiap KD-nya. Kalau yang bisa dijadikan praktikum. Nah, sekarang karena kita ini posisi sedang pandemi, kemudian kalian itu ada di rumah, terus di rumah itu ya karena kimia itu alat dan bahannya tidak memadai kalau di rumah, agak kesulitan, ya kan? Halo, saya kembali lagi. Lagi jelek sinyalnya ini. Sudah bisa didengar lagi suara saya? Udah. Oke, nanti kalau suara saya hilang-hilangan nanti dikasih tahu ya. Nah, tadi kita ngomongin soal praktikum. Nah, nanti kita coba untuk sedikit menggunakan laboratorium maya ya. Jadi ada yang namanya laboratorium virtual itu, tapi nggak semua praktikum ada. Jadi hanya beberapa saja yang memang menyediakan. Nah, ini nanti saya tadi sudah sampaikan di kelas, sudah dibaca belum untuk menyiapkan alat tulis. Ini soalnya belum sempat saya unggah. Nah, saya belum share screen oh ya. Saya tak share screen dulu. Oke, sudah bisa terlihat file PDF-nya saya? Bisa. Bisa ya. Nah, ini nanti saya akan share di kelas. Cuma tadi agak sinyalnya kurang bagus, jadi saya belum sempat. Ya, takut kalau laptop saya keberatan nanti malah karena beberapa kali itu sering mati laptop saya kalau untuk Zoom. Nah, ini nanti kita akan coba simulasi percobaan eksoterm dan endoterm. Jadi nanti sudah ada simulasinya, ya sudah ada simulasinya nanti. Kalian tinggal mengisi datanya saja. Nah, nanti boleh diorek-orek dulu. Percobaannya ini nanti tentang menentukan reaksi eksoterm atau endoterm dengan menggunakan lab maya. Untuk linknya nanti akan saya bagikan juga. Oke, ini kok nggak mau. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nah, jadi nanti seperti ini ya. Nanti yang pertama alamatnya nanti saya kasihkan. Kemudian yang kedua nanti hasil pengamatannya. Jadi nanti ada beberapa apa namanya ya? Ada beberapa reaksi. Reaksinya sudah ada. Nah, nanti ada masanya, kemudian delta T-nya juga sudah ada nanti di simulatornya itu. Kemudian nanti kalian tinggal menentukan apakah itu reaksi eksoterm atau endoterm. Nanti ada 4 reaksi, itu nanti 4-empatnya dicoba ya, dicoba sendiri nanti. Nah, untuk perhitungan nanti biasa nanti menggunakan perhitungan MC delta T. Kemarin sudah sudah dipelajari juga, sudah dibahas. Setelah nanti kalian memperoleh nilai delta T. Nanti delta T sudah ada, jadi kalian tinggal ambil nilai. Anggap aja kalian seperti melakukan praktikum sendiri, ya. Jadi kayak simulasi tapi sendiri gitu. Nanti angka-angkanya silakan dimasukkan sendiri. Kalau sudah nanti bisa massa, bisa volume. Nanti asumsinya massa jenisnya larutan itu adalah 1 gram. Jadi kalau ada keterangan volumenya berapa mili,
nanti setara dengan berapa gram. Nah, jadi nanti ada reaksinya apa, ada 4 reaksi, masanya berapa nanti sembarang kalian mau ambil berapa, delta T-nya nanti sudah ada tercantum di sana. Kemudian jenis reaksinya apakah eksoterm atau endoterm. Masih ingat ya kemarin eksoterm yang seperti apa, endoterm yang seperti apa? Kalau dari suhu bisa langsung diketahui kalau endoterm itu reaksinya terjadi penurunan suhu, ya kan? Nek terjadi penurunan suhu, berarti nanti jenis reaksinya endo. Kalau terjadi kenaikan suhu, nanti reaksinya eksoterm. Nah, itu untuk diingat-ingat. Nah, nanti dicari delta H masing-masing reaksi, nanti ada 4, ya. Ini nanti kalian dibantu kalkulator aja, tinggal masukkan angka-angkanya ini ke dalamnya. Nanti C-nya itu 4,2, ya. C-nya itu kan tetapan, 4,2 Joule. Kemudian selanjutnya menuliskan persamaan termo. Menuliskan persamaan termo itu berarti kalian menuliskan persamaan reaksi setara, ya seperti yang di PTS kan kemarin. Menuliskan persamaan reaksi setara, kemudian diberikan delta H di belakangnya. Terus delta H-nya dapat dari mana, Bu? Nah, delta H-nya nanti dapat dari perhitungan pada C. Nah, nanti di C kan ketemu, nih kan satu-satu, percobaan 1, delta H-nya berapa, percobaan 2, delta H-nya berapa, 3 berapa, 4 berapa. Nanti tergantung kalian mau pakai yang mana ukuran masanya, begitu. Nah, untuk lebih jelasnya ini nanti kalian tulis tangan aja nggak apa-apa, tidak usah diketik ya. Nanti silakan ditulis tangan. Nah, ini kelihatan ya untuk apa tampilannya. Nah, ini ada, saya pakai ini di rumah belajar ya. Jadi mungkin beberapa nanti sampai seterusnya di sini ada lab mayanya. Jadi saya gunakan ini, ada lab virtualnya di sini. Nah, kebetulan pas banget ini ada, memang belum lengkap, tapi di sini saya lihat ada percobaan reaksi eksoterm dan endoterm, jadi kita bisa manfaatkan di sini. Nah, kemudian ini simulasinya seperti ini. Tak tarik ke sini dulu. Nah, jadi ini simulasinya ya. Nah, simulasinya seperti ini. Jadi di sini ada ini nanti ada larutan ya. Jadi di sini kalian, ini kelihatan nggak suara saya terdengar ya? Oke, nggak putus-putus kan? Oke. Nah, ini di sebelah sini ada gambar ya. Gambarnya ini larutan awal. Ini larutan, ada larutan natrium hidroksida. Kita pilih larutannya dulu di pilihan ini. Nanti kalian bisa baca teorinya di sini ya. Terus nanti bantuan apa yang harus dilakukan itu ada di tanda tanya ini. Untuk memilih reaksinya tinggal klik ini drop down-nya ini, nanti ada 4 reaksi. Ada reaksi HCl ditambah NaOH, ada reaksi asam natrium bikarbonat dengan HCl, COCl2 dengan H2O, dan NaOH dengan H2O. Nah, misalnya saya ambil HCl plus NaOH. Nah, di sini. Ini reaksi full-nya ya, sudah ada fasenya. Jadi, nah, jadi kemarin untuk reaksi itu, reaksi eksoterm, persamaan termokimia, itu harus ada fasenya. Beberapa kemarin ada yang tidak menuliskan fasenya, padahal itu wajib ya, namanya persamaan reaksi, itu kan ada fasenya dan juga delta H-nya. Jadi ini persamaan reaksi biasanya sudah ada. Kalian tinggal kalau memang belum setara nanti disetarakan dulu. Nah, kemudian misalnya di sini kita lihat ini ini mejanya ya. Ini anggap aja meja kalian ketika melakukan praktikum. Terus kalian sediakan termometer di sini. Ini termometernya sudah digital, ya sudah sudah nanti otomatis akan menghitung sendiri. Nah, di sini ada natrium hidroksida, itu ada di gelas bekernya. Nanti mau ditambahin asam klorida. Pada awalnya itu hanya ada natrium hidroksida yang ada di gelas beker.
suhunya sekian, ya kan? Ini anggap aja delta T-nya 0. Nanti ini mungkin gerak-gerak, nanti kalian ambil angka yang sekiranya tengah-tengah aja, nanti ambil kira-kira aja nggak apa-apa, karena ini gerak terus ya. Karena sebenarnya suhu itu dia kan mesti berubah-ubah, karena pengaruh dari suhu ruang juga. Nah, jadi ini NaOH, ini suhunya awalnya sekitar 25 derajat lah anggapannya begitu. Kemudian ini kan belum bereaksi, ya. Ini ceritanya misalnya Feli ngambil NaOH, taruh di beker, diukur suhunya pakai termometer. Nah ini pakai yang Celcius saja, yang enak. Nah suhunya ternyata sekitar 25,5 lah, ya 25,an lah ya. Anggap aja 25 derajat gitu. Nanti angkanya diambil bulatnya aja gitu. Nah, kemudian temannya Feli misalnya Beril ya, Beril kemudian meneteskan sejumlah asam klorida. Meneteskan sejumlah asam klorida. Misalnya saya mau netesin 20 mili, ini kira-kira aja. Nah, di sini kalian bisa memvariasi berapa jumlah asam kloridanya yang mau ditetesin ya. Nah, jadi nanti akan terjadi perubahan. Nah, sekitar 27 ya. Jadi 26, sampai 27. Nah, nanti delta T-nya bisa lihat di sini. Angka yang kira-kira paling mendekati yang stabil, tadi geraknya di mana? Apakah 3 atau apakah 2? Nanti kalian ambil delta T-nya ini, ya kan? Kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Nah, nanti ketemu. Nanti reaksinya NaOH plus HCl, jadi bla 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 tadi. Masanya berarti anggap aja HCl-nya itu 20 gram. Karena tadi kita ambilnya ini 20 mili. Karena kita asumsikan massa jenisnya itu 1, jadi mili sama dengan gram. Nah, kita permudah aja hitung-hitungannya. Yang penting paham dasarnya. Jadi ini reaksinya, masukkan ini nanti terserah kalian mau berapa ya, mau berapa gram. Di sini 20, di sini delta T-nya nanti terbaca berapa. Atau kalau mau ngisi sekarang boleh. Mau ngisi yang sesuai saya cantumkan ini boleh. Kalau misalnya nanti kalian sulit mengakses diisi sekarang nggak apa-apa, 20 gram. Delta T-nya silakan dibaca berapa ini. Oke. Nah, jika sudah ini berapa, kemudian selanjutnya yang dilakukan adalah menentukan ini eksoterm atau endoterm. Ya, dari reaksinya sudah kelihatan turun atau naik suhunya. Delta T-nya positif atau negatif. Nah, itu nanti kalian tentukan. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, oke. Kalau sudah, ini nanti percobaan pertama. Kalian hitung Q-nya berapa. M-nya 20 gram, C-nya 4,2, delta T-nya tadi berapa, dimasukkan, dihitung, ketemu Q. Kalau sudah ketemu Q, kemudian hitung delta H-nya min Q. Ketemu delta H-nya, lalu masukkan ke persamaan termokimia. Nah, nanti itu untuk reaksi yang pertama. Saya stop share dulu ya. Ini agak berat. Ada yang ditanyakan? Boleh diorek-orek dulu. Nah, ini tadi untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kita coba untuk yang lainnya ya. Yang lainnya misalnya reaksi kedua. Bentar ini kok Lola.
Ini nah, kita pilih reaksi kedua. Tadi kan reaksi HCl sama NaOH. Kita coba NaHCO3 dengan HCl. Ya, di sini nanti bisa dilihat ya, reaksinya sudah ada. Terus ini sama ya, jadi HCl, kemudian yang untuk ditambahkan adalah NaHCO3. Nah, nanti jumlah natrium bikarbonatnya berapa yang mau ditambahkan. Misalnya ini Nia punya HCl, mengambil HCl berapa mili, ya kan? Kemudian mengukur suhunya. Ternyata suhu awal dari HCl ini adalah 25-an, sama, hampir sama karena suhu normal. Terus Olin ya. Olin menambahkan NaHCO3. Misalnya mau menambahkan 30 mili misalnya, berarti 30 gram. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat, nah suhunya naik atau turun. Ternyata kan bisa kita lihat di sini. Terjadi delta T-nya negatif atau positif. Nanti kalian ambil tengah-tengahnya berapa, dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian sama dihitung delta H-nya dengan nilai M-nya harus sesuai ya. Masanya harus sesuai. Nanti kalau misalnya 40 beda nanti T-nya. Nah, kalau 40 semakin turun. Misalnya ini saya jadikan 50 misalnya. Oh, gede. 50 ya. Iya toh ini. Misalnya 50. Ya 100 saja gini misalnya. 100 mili berarti delta T-nya negatifnya semakin besar. Jadi semakin banyak nanti reaksinya semakin suhunya semakin turun banyak. Nah, ini contoh yang reaksi NaHCO3 HCl. Begitu. Oke, kemudian reaksi selanjutnya ada COCl2 ya. Ini kobalt, ini padatan, kemudian dilarutkan ke dalam air. Suhunya sekian, ini suhu awal. Jadi kalau jumlahnya ini masih 0, itu artinya suhu awal. Ya. Suhu awal sebelum ditambahkan. Nah, kemudian jika sudah kalian kasih berapalah terserah 40, misalnya 40 gram. Nah, jadi nanti terjadi kenaikan atau penurunan. Nah, kalau delta T-nya positif berarti terjadi kenaikan. Tapi kalau delta T-nya negatif berarti terjadi penurunan. Jadi seperti itu. Ini contohnya aja. Kalau misalnya mau kecil aja ya, 40 gram kayaknya besar banget. Nah, kita 10 gram aja. Tapi duper ada angel. Nah, coba. Kalau agak susah nanti dipindah dulu reaksinya, di start lagi, restart lagi. Nah, tulis 10. Nah, jadi sekitar nih. Tunggu sampai agak lama dulu, berapa. Kalian boleh tulis sekarang kalau mau nanti tidak sempat untuk membukanya. Nah, delta T-nya berapa. Ini saya pakai 10 gram kobalt yang dipakai, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Kita sudah 3 simulasi ini. Sudah cukup paham ya? Nanti yang belum paham silakan raise hand atau nyalakan mikrofonnya. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum tak lanjutkan. Enggak ada. Oke, kalau enggak ada, saya lanjutkan ke ini. NaOH H2O. Nah, ini NaOH plus H2O-nya ya. Reaksinya ini reaksi peuraian ya. Ini seperti ini. Nanti misalnya saya tambahin NaOH-nya 10 gram aja. Nah, kalau seperti ini, ternyata delta T-nya ya 1,6, 1,2, 1,3. Ini memang bergerak terus ya, sesuai, ini benar-benar sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau kalian ngukur suhu dengan termometer digital, itu pasti suhunya gerak-gerak. Ya, karena terpengaruh sama suhu ruang. Suhu luarnya kan ikut berpengaruh. Jadi kena angin dikit, suhunya berubah juga. Nah,
Jadi seperti ini modelnya dari simulasinya. Ini untuk menggantikan kita praktikum ya. Jadi sebenarnya lebih lebih apa ya, lebih real kalau kita praktikum di laboratorium. Tapi karena kurang memungkinkan, ya tidak memungkinkan malah karena pandemi. Jadi kalau saya minta ke rumah juga kan nggak ada NaOH, nggak ada H2O kan, nggak ada H2O-nya Aquades, bukan H2O yang ada di bak mandi. Nggak ada kobaltnya, natrium hidroksidanya, kan kalau saya berikan itu berbahaya, ya kan harus dengan didampingi kalau praktikum seperti ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Adakah? Feli, ada yang mau ditanyakan? Enggak? Oke. Nia, ada yang ditanyakan? Enggak. Paham? Oke. Beril? Tidak, Bu. Oke. Olin? Olin ini kok apa itu gambarnya? Miss. Enggak ya. Tipen? Tipen tadi nyala terus patok tadi. Piye? Ora krungu. Ketoknya paham. Oh ya. Oke, kalau sudah nanti coba dikerjakan ya ini. Selesainya. Sampai ya kalau hari ini selesai malah bagus. Oh ya, ada beberapa tugas yang saya nih mohon maaf karena baru sempat ngeceki koreksi ya. Karena kemarin juga home visit kan belum sempat untuk ngecek yang yang pembelajaran daring. Jadi tadi baru sempat saya cek karena SMP juga lagi PTS jadi agak longgar. Ada beberapa yang belum mengumpulkan tugas, nanti segera disusulkan supaya enggak bertumpuk-tumpuk kalau kalian nanti sudah PAS. Ya nanti persiapan juga sambil ini karena nanti kemungkinan ya semester 2 itu sudah tatap muka. Nanti ya materi yang ada di semester 1 ini tolong dipelajari secara mandiri dulu. Nah, nanti karena di semester 2 kita masih menggunakan. Nah, semester 2 nanti kan kita sudah pembelajaran semoga kita nggak berharap pembelajaran ini terus-terusan. Ya, jadi semoga nanti bisa tatap muka terus kita bisa efektif lagi. Jadi tidak banyak tugas, tidak vikon terus ya, tidak menghadap layar terus. Jadi kita bisa sedikit santai juga di kelas. Kalau di kelas kan bisa santai banyak temennya, ya kan, bisa diskusi sama temennya. Beda kalau video conference seperti ini, kalau sinyalnya sudah lowan ya sudah ambiar, babai ya kan. Nah mungkin sampai sini dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya kirim formatnya. Tapi tadi kalau ada yang sudah mengorek-orek formatnya langsung dikerjakan saja. Langsung saja nanti selesai setengah jam rampung lah ya ini. Masih ada 30 menit. Nah itu Masuknya kapan, Bu? masuknya kayaknya Januari tetapan tipen itu minimal. Minimal ya. Minimalnya berarti bisa Kali yo nambah. kalau nggak selesai ya sobablas gitu. Gitu jadi. Lah ya berarti bisa nambah lagi. Ya semoga enggak. Kita berharap enggak, Tipen ya. Kita berharap segera masuk. Karena capek juga. Tugas kan enggak efektif. Materinya tuh ada beberapa materi yang harus apa ya, harus saya sampaikan langsung. Kalau lewat video pembelajaran, kalau lewat virtual koordinasi seperti ini, enggak bisa sampai dengan baik. Nah, itu. Ya mungkin itu saja dulu ya. Karena saya juga lagi Miss, itu yang apa namanya tabel yang tadi dibuat itu dikasih di Google Classroom apa enggak? tak kasih. Ini nanti mau saya unggah. Oke. Ini soalnya gini ya, apa laptop saya ini kayaknya tiap hari buat Vicon. Jadi itu sering tiba-tiba pet gitu loh kalau buat Vicon. Makanya ini saya tadi pelan-pelan banget. Dulu kan juga sempat kan lagi ngomong lah kok pet. Selain pembelajarannya kandas di tengah jalan, laptop saya juga rusak nanti lama-lama. Nah itu masalahnya. Nah itu aja sih sebenarnya. Nggak masalah.
Nanti saya unggah, ya kan? Nanti langsung saya unggah hari ini karena sudah selesai pembelajaran. Itu aja. Ya, nanti kalau ada permasalahan bisa WA ya. Kemarin terima kasih ada yang mau berinisiatif untuk ngajak Vkon ya. Kalau memang ada yang berniat untuk ngajakin Vkon di luar jam pelajaran itu saya nggak apa-apa. Kalau saya longgar, pasti saya saguh ya. Mau malam Aku juga itu. nggak apa-apa. Tapi mungkin kalian yang capek kalau malam. Kalau saya kan oke-oke baik. Kalian mau ngajakin, saya kan cuma mikir satu kimia. Kalau kalian mikirnya banyak, mungkin malam masih ngerjain tugas. Saya sih oke-oke aja kalau pas nggak ngapa-ngapain, mau diajak Vkon, ya siap-siap aja. Asalkan waktunya pas. Boleh aja ya. Gitu aja mungkin ya, sampai sini dulu. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga Januari nanti kita sudah bisa tatap muka ya. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Selamat siang semuanya. Makasih, Makasih, Mi. Miss. Oke.